Salve sahabat Katoliku keren, selamat datang di negara Selandia Baru. Hore! Negara tetangga dari negara Australia. Seperti apa sih kehidupan saudara dan saudari kita umat Katolik Selandia Baru? Dan benarkah Selandia Baru merupakan negeri Kristen yang belum lama ini telah menjadi negara ateis? Langsung saja, inilah dia Jelajah Umat Katolik episode Selandia Baru. Satu, sejarah. Masuknya iman Kristiani pertama kali di perairan Selandia Baru terjadi ketika Pastor Paul Antoine Leonard de Villefaix, imam Katolik Prancis, merayakan misa di Dop les Bay, dekat Watu Wiwi pada hari Natal tahun 1769. Hampir 70 tahun kemudian, pada Januari 1838, seorang Prancis lainnya, Uskup Jean-Baptiste Pompalir, tiba di Selandia Baru sebagai Vikaris Apostolik Oseania Barat. Dia menjadikan negara Selandia Baru sebagai pusat pelayanannya dalam bermisi menyebarkan iman Katolik di wilayah-wilayah negara-negara di Kepulauan Pasifik atau Oseania. Dia merayakan misa pertamanya di Selandia Baru di Totara Point, Hokianga, di rumah sebuah keluarga Katolik asal Irlandia yang tinggal di Selandia Baru. Selain menempatkan para misionaris di wilayah utara Selandia Baru, Uskup Pompalir mulai juga bermisi di wilayah Waikato di antara orang-orang asli suku Maori dan di daerah Auckland, bahkan Wellington di antara para pemukim Eropa. Pada tahun 1840, Selandia Baru menjadi koloni Inggris dengan penandatanganan perjanjian Waitangi. Hal ini berdampak pada Selandia Baru akhirnya menjadi negara mayoritas Kristen Anglikan karena Kristen Anglikan menjadi agama resmi kerajaan Inggris kala itu. Gereja Katolik kemudian mendirikan sebuah wilayah gerejawi sendiri berstatus Vikariat Apostolik untuk memaksimalkan pelayanan dan misi iman Katolik di Selandia Baru. Tata Suci kemudian membagi Selandia Baru menjadi dua wilayah gerejawi, yaitu Keuskupan Auckland di Pulau Utara dan Keuskupan Wellington di Pulau Selatan. Keuskupan Auckland dipimpin oleh Uskup Pompalir, sedangkan Keuskupan Wellington dipimpin oleh Uskup Maris. Ketika Uskup Pompalir telah kembali ke Selandia Baru dari Eropa pada tahun 1850, sudah mulai banyak imam, biarawati, dan seminaris di Selandia Baru. Gereja Katolik di Selandia Baru semakin giat memenuhi kebutuhan pelayanan dari umat setempat, khususnya para penduduk Katolik di Selandia Baru yang berasal dari Irlandia dan sebagian kecil dari Inggris dan Skotlandia. Jumlah umat Katolik semakin bertambah, termasuk sudah banyak penduduk asli Selandia Baru seperti suku Maori yang menjadi Katolik. Akhirnya, Keuskupan Wellington dibagi menjadi tiga keuskupan, yaitu Keuskupan Agung Wellington, Keuskupan Dunedin, dan Keuskupan Christchurch. Pada tahun 1907 sudah terdapat 127.000 umat Katolik di Selandia Baru. Setelah Konsili Vatikan II, Gereja Katolik di Selandia Baru mengalami perubahan hidup menggereja yang lebih baik, mulai dari perubahan sikap sosial, perubahan liturgi, dan gaya arsitektur gereja. Sejak tahun 1970, misa di Selandia Baru akhirnya tak hanya memakai bahasa Inggris, tapi juga sudah bisa memakai bahasa Maori, bahasa asli penduduk Selandia Baru. Kapel Futuna yang ikonik juga dibangun sebagai pusat retret Keuskupan Agung Wellington dengan memasukkan unsur-unsur perpaduan antara inkulturasi budaya Maori dan gaya modern. Pada tanggal 6 Maret 1980, Keuskupan Auckland dan Keuskupan Agung Wellington dipecah menjadi Keuskupan Hamilton dan Keuskupan Palmerston Utara untuk memaksimalkan pelayanan gereja. Selandia Baru juga telah memiliki 4 kardinal yang diangkat oleh Paus. Kini, Gereja Katolik merupakan kekristenan terbesar di Selandia Baru, di mana sebelumnya Gereja Anglikan menjadi mayoritas. Hal ini karena di abad 21, gelombang ateisme begitu kuat sehingga banyak anggota Gereja Anglikan yang beralih menjadi ateis. Meski ada juga anggota Gereja Katolik yang meninggalkan gereja, namun pertahanan Gereja Katolik lebih kuat dibandingkan dengan Gereja Anglikan, Protestan, dan Ortodoks. Gereja Katolik menjadi pertahanan terakhir kekristenan di Selandia Baru, di mana kini ateis menggeser kekristenan yang sudah melekat berabad-abad lamanya di Selandia Baru, dan sejak tahun 2019, ateis telah menjadi mayoritas di Selandia Baru atau setengah dari penduduk Selandia Baru, atau 50% dari penduduk Selandia Baru telah menjadi ateis. Namun, dari segi penduduk yang beragama, kekristenan masih tetap menjadi mayoritas dengan Gereja Katolik sebagai kekristenan terbesar di Selandia Baru.
Wilayah gerejawi. Statistik Gereja Katolik Selandia Baru tahun 2018, wilayah gerejawi di Selandia Baru sebagai berikut. Untuk ritus Latin Roma seperti umat Katolik Indonesia terdiri atas 6 keuskupan. Untuk ritus Timur yang terdiri atas 2 subritus Kaldea dan Bizantin, masing-masing terdiri atas 1 keuskupan. Dengan rincian, 1 keuskupan ritus Timur subritus Kaldea dalam Gereja Katolik Kaldea, 1 keuskupan ritus Timur subritus Bizantin dalam Gereja Katolik Yunani Melkit, dan 1 keuskupan ritus Timur Bizantin dalam Gereja Katolik Yunani Ukraina. Adapun setiap keuskupan ritus Timur ini juga mencakup wilayah negara Australia atau umat Katolik ritus Timur yang berada di negara Australia. Selandia Baru juga memiliki 1 ordinariat militer, yaitu bisa dikatakan sebagai keuskupan untuk umat Katolik Selandia Baru yang berlatar belakang militer. Statistik Gereja Katolik Selandia Baru tahun 2018, jumlah paroki di Selandia Baru mencapai 211 paroki. 3. Biarawan dan biarawati. Statistik Gereja Katolik Selandia Baru tahun 2018, biarawan dan biarawati yang melayani umat Katolik Selandia Baru sebagai berikut. 517 pastor, 57 diakon, 308 frater, dan 615 suster, di mana khusus biarawan dan biarawati yang merupakan biarawan dan biarawati dari Ritus Timur, mereka juga tak hanya melayani umat Katolik Ritus Timur di negara Selandia Baru, tapi juga di negara Australia. 4. Umat. Demografi agama penduduk negara Selandia Baru sebagai berikut. Data tahun 2001 dan 2013 perbandingannya adalah agama Kristen, baik Anglikan, Protestan, dan Katolik, dari 59% turun menjadi 48%. Ateis dari 30% naik pesat menjadi 42%. Hindu 1% naik menjadi 2%. Buddha 1% naik menjadi 2%. Agama Maori atau agama asli dari penduduk Selandia Baru 2% turun menjadi 1%. Dan agama lainnya dari 7% turun menjadi 5%. Adapun sejak tahun 2019, ateis telah melampaui populasi penduduk Kristiani di negara Selandia Baru, di mana ateis telah mencapai 50% dari penduduk. Kita masuk pada kekristenan di negara Selandia Baru. Perbandingan data tahun 2001 dan 2013 seperti yang sudah dijelaskan tadi, Kristen dari 59% turun menjadi 48% dengan rincian. Untuk Kristen Anglikan dari 17% turun menjadi 11%. Nah, sebelumnya Anglikan merupakan kekristenan terbesar di negara Selandia Baru dan menjadi mayoritas agama di sana. Namun, gelombang ateisme yang menghantam Selandia Baru berdampak pada gereja Anglikan kehilangan begitu banyak anggota. Katolik dari 14% turun menjadi 13%. Hal ini membuat kekristenan terbesar di Selandia Baru kini merupakan gereja Katolik, di mana persentase umat anggota gereja Anglikan menurun lebih tajam dibandingkan gereja Katolik. Protestan Presbyterian dari 12% turun menjadi 8%. Protestan lainnya seperti Adventist, Mormon, dan lainnya dari 11% tetap menjadi 11%. Protestan aliran Metodis dari 3% tetap menjadi 3%. Dan Protestan aliran Pentakostal dari 2% tetap menjadi 2%. Kita masuk pada kekatolikan di negara Selandia Baru. Statistik Gereja Katolik Selandia Baru tahun 2018, umat Katolik Selandia Baru mencapai 557.633 umat atau 12% dari penduduk Selandia Baru yang berjumlah 4,7 juta umat. Adapun, rincian dari umat Katolik Selandia Baru, 97% menggunakan ritus Latin Roma seperti umat Katolik Indonesia atau 543.333 umat, dan 3% sisanya menggunakan ritus Timur atau Kaldea, Bizantin Yunani Melkit, dan Bizantin Yunani Ukraina atau 14.300 umat. Dari segi persentase populasi umat Katolik turun, dari 13% turun menjadi 12% akibat gelombang ateisme yang menghantam Selandia Baru. Namun, pertahanan gereja Katolik lebih kuat dibandingkan kekristenan yang lainnya. Dari segi jumlah, umat Katolik tetap bertambah. Dari tahun 2013 hanya mencapai 493.000 umat, di tahun 2018 mencapai 558.000 umat atau bertambah 65.000 umat yang baru. 5. Gedung gereja.
Berikut ini beberapa gereja-gereja Katolik yang ada di negara Selandia Baru dan semuanya merupakan gereja Katolik yang berstatus sebagai katedral. Dari 8 katedral, 6 diantaranya sebagai berikut. Ada Gereja Katolik Paroki Katedral Santo Patricius dan Santo Yosef Auckland yang merupakan pusat dari Keuskupan Auckland dan sekaligus menjadi basis Katolik di Selandia Baru, tepatnya di wilayah Pulau Utara. Kemudian ada Gereja Katolik Paroki Katedral Sakramen Maha Kudus Christchurch yang merupakan pusat dari Keuskupan Christchurch yang terletak di Selandia Baru. Kemudian ada Gereja Katolik Paroki Katedral Santo Yosef Dandin, pusat dari Keuskupan Dandin. Ada juga Gereja Katolik Paroki Katedral Santa Perawan Maria yang Terberkati Hamilton, merupakan pusat dari Keuskupan Hamilton. Ada juga Gereja Katolik Paroki Katedral Roh Kudus Palmerston Utara, pusat dari Keuskupan Palmerston Utara, Selandia Baru. Dan yang terakhir, Gereja Katolik Paroki Katedral Hati Kudus Keuskupan Agung Wellington, pusat dari Keuskupan Agung Wellington, di mana katedral ini terletak di ibu kota negara Selandia Baru, yaitu kota Wellington di wilayah Pulau Selatan atau di selatan dari Pulau Utara. Ya, sahabat Katoliko keren, itulah dia jelajah umat Katolik di negara Selandia Baru. Seru ya? Kita doakan semoga kekristenan di negara Selandia Baru bercahaya dan bertumbuh kembali, salah satunya melalui karya misi yang dilakukan oleh gereja kita tercinta, Gereja Katolik. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di jelajah umat Katolik episode selanjutnya yang tentu membuat kita semakin penasaran. Ketika kita sudah mengetahuinya, maka kita akan berkata, wow, Katoliko memang keren. Salve!